Kondisi itu nggak akan pernah jadi pendukung dan nggak akan pernah jadi penghambat. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Jadi kalau ada orang bilang bahwa karena saya bukan anak sultan, jadi saya belum bisa seperti Muhammad Al-Fatih, berarti masalahnya di anak sultan atau pada dirinya? Pada dirinya. Atau ada orang yang bilang karena saya anak sultan, maka harusnya saya jadi seperti ini. Itu juga bukan masalah anak sultannya, tapi mentalnya. Pendukung penghambat itu ada di sini, ada di kita. Mohon maaf Ustadz, saya ingin bertanya ya. Saya kan ingin menjadi seperti Al-Fatih. Bukan saya doang sih, mudah-mudahan kami pun bisa seperti Al-Fatih. Bingung nanti yang jadi prajurit Al-Fatih siapa? Al-Fatih siapa? Aku Al-Fatih apa? Berantem sendiri. Ya boleh lah. Semuanya tak doain jadi Al-Fatih ya. Aku jadi keingat di sekolah dulu, siapa yang pengen jadi presiden? Angkat tangan semua. Iya, guru doakan semua jadi presiden. Nah gimana ceritanya? Iya. Monggo Mas, silakan Mas. Al-Fatih kan apa namanya? Berdasarkan keluarganya itu kan kesultanan ya. Nah, saya mungkin curang sedikit ya. Saya kan apa? Maaf, saya kan terkadang broken home. Nah, sedangkan apa Muhammad Al-Fatih kan bapaknya ngerti agama, ibunya ngerti agama. Nah, masalahnya kan kalau broken home kan itu kan mohon maaf ya, ada gitu orang tuanya yang kurang ngerti agama. Nah, terkadang bapak saya gitu orangnya kurang ngerti agama. Kita doakan mudah-mudahan di masa depan ada Al-Fatih yang versi broken home. Bukan aneh-aneh ya. Mudah-mudahan bapak saya nggak denger ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Saya ingin jadi Al-Fatih, tapi bapak saya bukan sultan. Ya saya harus semangat sih. Kita kan nggak boleh menyerah tentang keadaan. Karena kita nggak bisa menyalahkan keadaan, tapi kita harus introspeksi diri Ustaz. Nah jadi sekarang saya ini mulai berusaha berubah untuk menjadi lebih baik gitu kan Ustaz. Amin. Tanpa merasa diri yang paling baik. Oleh karena itu mohon maaf Ustaz, tolong kasih solusinya bagaimana saya insya Allah bisa menjadi Al-Fatih atau mungkin bisa melampauinya. Allahu Akbar. Melampaui ya? Kok makin dengerin makin melunjak ya? Udah cukup lah, Al-Fatih aja lah. Iya, kan kata Nabi sebaik-baik pasukan. Yang melebihi gimana terus? Kok jadi Nabi enggak? Kita doakan supaya ini jadi Al-Fatih dan melebihi Al-Fatih. Amin. Karena kan kata Al-Fatih, jangan katakan kepada saya tidak mungkin sebelum kamu mati dan mencobanya. Aku tahu lanjutannya. Kemudian meja digebrak. Semangat pemuda. Zakaros Pasha namanya. Tahu nggak? Tahu. Saya kan nonton itu Ustaz Felix. Baik, insyaallah. Jadi bagaimana? Tolong kasih solusi dari masalah ini Ustaz. Baik. Yang pertama dari Sultan ya. Sultan. Mohon maaf gini, Sultan. Ya, jadi gini teman sekalian.
Ini juga termasuk yang kita bahas ya. Kan Sifrun kan lagi bahas banyak sekali urusan-urusan orang-orang, kita sebutnya performer ya. Performer ini nggak hanya para ustadz, tapi bisa jadi para motivator, para apa namanya, kayak ya semua orang-orang performer lah, penampil, ustadz, kiai, apapun lah yang mereka motivator. Yang ternyata kita lihat kebanyakan yang kita lihat ini punya anak-anak yang bermasalah. Saya difahami ya teman sekalian ya. Jadi untuk punya anak yang baik itu belum tentu kalau bapaknya baik, itu anaknya baik. Iya. Paham ya? Contoh, aku pernah cerita. Alila sekarang umurnya 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Dia masuk pesantren tahfiz ketika SMP. Ketika SMP dia masuk pesantren tahfiz. Dan teman-teman tahu nggak enaknya jadi anak ustadz. Ketika dia ditanya, kamu sudah hafal berapa juz? Dia jawab misalnya, 4 juz. Kok baru 4 juz? Iya, kamu kan anak ustadz. Ekspektasi orang dia anak ustadz. Harusnya sudah 30 Tuh, juz. beruntung Anda bukan anak sultan. Iya. Jadi tetangga Anda gak begituin. Betul. Tapi ketika dia ditanya lagi misalnya, suatu waktu misalnya dia sudah 30 juz. Lalu dia ditanya, berapa hafalan kamu? Terus dia jawab, 30 juz. 30 juz. Wajar, anak ustadz. Betul. Iya. Dia tidak dihargai dan tidak diapresiasi. Maka sekarang dia tumbuh menjadi orang yang dalam tanda kutip benci dengan orang-orang yang tidak mengapresiasi dia. Paham maksudnya? Dia mencoba cari apresiasi yang baru. Itulah kenapa banyak anak-anak pemusik kadang-kadang gak mau jadi pemusik. Karena dia hidup di bawah bayang-bayang bapak ibunya. Contoh misalnya, antum kok bayang gak anak Cristiano Ronaldo nanti gimana? Ya, anaknya Messi gimana coba? Iya, harus maka lebih. Dia akan hidup di bawah bayang-bayang bapaknya. Karena dia dikatakan Messi Junior misalnya. Kalau andai kan dia sehebat bapaknya aja, dia nggak akan bisa dapat yang kayak bapaknya dapat. Iya. Itu Wajar. adalah bebannya. Tapi teman-teman sekalian, ternyata kalau kita lihat anaknya Ustadz berkata, saya nggak mau jadi kayak bapak saya. Paham ya? Karena saya nggak suka. Karena bapak saya begini. Ada anaknya orang kaya bilang saya nggak mau jadi kayak bapak saya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa bapaknya cuma ngasih dia duit doang. Kayak tadi aku cerita, anak yang dapat $1.000 per bulan aja merasa bahwa ya kenapa saya cuma dapat segini. Dan mungkin dia nggak mau jadi kayak bapaknya kalau dia sadar atau ibunya karena dia merasa bahwa dia nggak dapat yang dia inginkan selain daripada hanya duit. Yang pengen saya sampaikan, kondisi itu semua tidak akan pernah jadi pendukung atau penghambat, nggak akan pernah. Pendukung penghambat itu ada di sini, ada di kita. Kondisi itu nggak akan pernah jadi pendukung dan nggak akan pernah jadi penghambat. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Jadi kalau ada orang bilang bahwa karena saya bukan anak sultan, jadi saya belum bisa seperti Muhammad Al-Fatih, berarti masalahnya di anak sultan atau pada dirinya? Pada dirinya. Atau ada orang yang bilang karena saya anak sultan, maka harusnya saya jadi seperti ini. Itu juga bukan masalah anak sultannya tapi mentalnya. Karena banyak juga anak sultan yang hidupnya petantang-petenteng. Oh iya. Dan pertanyaannya, Muhammad Al-Fatih anak sultan? Iya. Anak sultan. Tapi teman-teman baca kisahnya seperti apa? Dia petantang-petenteng. Dia merasa bahwa dia punya segala-galanya. Sampai datang guru yang baik. Gurunya Syekh Ahmad Al-Qurani pertama ketika datang pada Muhammad Al-Fatih bukan ngajarin Quran. Tapi ngajarin adab. Maka dia tanya pada bapaknya Murad, wahai Sultan, apakah saya boleh ngajarin anak ini sesuai dengan apa yang saya yakini? Murad berkata, silahkan, anak ini milik kamu. Karena orang-orang Turki itu meyakini bapak itu tidak boleh lebih penting daripada guru. Paham ya? Jadi kalau bagi orang Turki, guru itu lebih tinggi daripada bapak. Insya Allah. Kemarin aku lihat di Instagram ada anak yang dibotakin gara-gara telat sekolah, gantian gurunya dibotakin bapaknya. Iya, ini coba macam apa nih pendidikan ini coba. Karena di Usmani itu ya, bapak itu tidak lebih penting daripada guru. Nah ini adalah yang kita bisa lihat. Maka ketika Syekh Ahmad Al-Qurani ketika diberikan lampu hijau daripada bapaknya, maka dia langsung ngambil kayu. Dia manggil anak ini, Muhammad sini. Lalu dipukul pakai kayu. Dipukul sampai kayunya patah. Bapaknya nggak marah? Bapaknya nggak marah. Kalau marah dibotakin. Kalau benar dibotakin. Dipukul balik gitu kan ya. Nah artinya ketika ini terjadi Muhammad Al-Fatih ketika sudah menaklukkan Konstantinopel, dia berkata pukulan inilah yang menjadikan siapa saya. Oh gitu ya. Sikap mental. Sini mas. Ambil kayu. Nah, jadi itu adalah sikap mental. Artinya gini, seorang anak broken home itu punya dua pilihan. Satu,
dia mau niru bapaknya dan ibunya, atau 2, dia berkata pada dirinya sendiri, aku nggak mau jadi kayak mereka. Paham sampai di sini? Coba lihat ya teman sekalian ya. Ini penyakit orang tua. Harus teman-teman pahami sebelum nanti jadi orang tua. Penyakit orang tua cuma 2. 1, manjain. 2, terlalu keras pada anak. 2 itu aja penyakit orang tua. Iya, benar. Manjain dan terlalu keras pada anak. Harus pintar tarik ulur ya. Betul, harus bisa tarik ulur. Biasanya kalau ada orang yang dikerasin sama bapak ibunya, kayak misalnya kayak saya. Dulu pas saya kecil itu pernah dipukul pakai ikat pinggang biasa. Tahu pukulan kasur tahu? Yang pakai rotan, itu level lebih lanjut lagi. Dilempar kursi pernah. Paham ya? Ketika aku dipukul dengan fisik, dalam pikiranku apa? Sakit ya. Aku nggak akan pernah melakukan ini pada anakku. Paham sampai di sini? Tapi ada yang berpikir besok aku kalau gede aku pukul balik. Bukan hanya mikir, tapi itu masuk dalam kepala referensinya. Dan terus terang sekarang sulit bagiku untuk ngelawan itu. Karena referensi itu ada. Karena aku dipukul aku bisa jadi kayak gini, aku juga bisa dong mukul anak. Paham nggak maksudku? Iya. Padahal kita besar dengan kata-kata aku nggak mau jadi kayak gini. Paham ya? Nah, kalau teman-teman lihat kondisi-kondisi buruk kayak gitu, harusnya teman-teman mikir, tadi kan ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Artinya kisah bagus dan kisah buruk itu sama pentingnya dalam kehidupan kita. Karena ini mohon maaf ya, aku nggak bilang bahwa orang tuanya kayak gitu, tapi ini ada temanku yang bilang begini, mohon maaf banget ini kata-kata agak kasar, tapi ada benarnya. Dia bilang begini, temanku bilang, bajingan itu guru terbaik. Supaya kita nggak jadi kayak gitu. Iya benar. Paham gak maksudnya? Jadi artinya kalau kita ngelihat orang-orang buruk, kita bisa belajar dari mereka. Makanya Fir'aun itu jadi pelajaran. Iya. Gitu kan. Makanya Musa sekuat itu karena lawannya Fir'aun. Coba kalau lawannya abu-abu. Nah ya udah ngapain gitu kan ya. Iya. Paling dilerai langsung mati. Kan gitu kan ya. Nah contohnya lagi misalnya Namrud itu menjadi pelajaran. Gitu kan ya. Siapa lagi misalnya? Ya banyak orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang keburukan-keburukannya. Berarti hero itu sepadan dengan musuhnya. Betul. Untuk membesarkan hero ya. Betul. Makanya kalau ada yang lahir di kondisi keluarga yang tidak ideal, bukan berarti itu menghalangi teman-teman jadi sesuatu yang ideal. Ingat, tidak ada satupun orang-orang yang kuat kecuali lahir di tempat yang rough, yang kacau. Iya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau aku yang tangguh hanya tidak akan lahir di lautan yang tenang. Benar, pasti begitu. Makanya kalau kita lihat, coba antum baca semua biografi tokoh-tokoh dunia. Tidak ada satupun di antara mereka lahir di tempat yang ideal. Satupun gak ada. Iya. Karena manusia hanya bisa tumbuh dan berkembang ketika melakukan sesuatu yang dia tidak bisa. Iya. Naruto broken home jadi Hokage. Aku baru mau cerita. Iya. Luffy bapaknya nggak tahu siapa. Lah iya. Betul. Ibunya mana? Itu kebenaran umum. Jadi universal truth namanya. Jadi orang-orang yang punya burden yang lebih besar, biasanya dia akan membentuk dirinya lebih kuat. Jangankan manusia, tanaman aja begitu. Antum pernah lihat pohon beringin nggak yang tumbuh di dinding? Pernah lihat? Itu tumbuhnya lebih kuat. Itu cicak ya. Pohon beringin di dinding. Iya ada. Selama ini kita mengertinya menanam di tanah. Ada Lulusan di dinding. IPB menanam di dinding. Loh. Dan pohon beringin yang ditanam. Namanya vertical planting sekarang. Oke, ada. Menanam di dinding. Ya saya hanya anak isi, saya tidak tahu tumbuhan. Beliau adalah IPB. Dan Baik. coba bahan-bahan bonsai yang lebih mahal daripada pohon biasa itu tumbuhnya nggak wajar. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya antum ya tumbuh di lingkungan nggak wajar, itu cara Allah untuk membesarkan antum. Itu maksudnya. Ada orang-orang yang mungkin tumbuh dari anak sultan, mereka effortnya lebih besar. Orang tuanya effort lebih besar, harus pakai tutor yang benar-benar bagus. Iya, harus dipisahkan dari fasilitas-fasilitas yang melalaikan. Betul, dan segala macam. Itu lebih berat effortnya. Iya. Jadi artinya jangan merasa khawatir ketika antum lahir bukan dari siapa-siapa. Karena sudah tidak ada fasilitas memang sejak awal. Benar. Nggak perlu Aku juga dipisahkan jadinya. Betul. Jadi nggak perlu ada nggak perlu effort orang tuanya. Aku juga bukan orang anak kiai. Aku juga bukan anak ustadz gitu kan ya. Tapi aku karena ngerti kenapa kita harus menjalani ini, ya kita jalanin aja. Jadi artinya bukan alasan, kondisi bukan alasan, yang selalu menjadi pertanyaan itu kita mau atau tidak. Kalau bahasa Melayunya nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Paham maksudnya?
mau atau tidak mau. Kalau mau 1000 daya upaya, kalau tidak mau 1000 alasan. Oh. Itu bahasa Melayu. Nak atau tak nak. Kalau tak nak, kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Oh. Nah, jadi artinya kalau kita mau, insya Allah dalih. kita bisa. Kondisi itu dikasih Allah pasti sebagai penguat. Kalau antum lahir jadi, wah Ustaz itu dari tadi dibahas orang-orang yang broken home. Kalau saya orang tuanya baik, maka saya juga mau jadi sultan Ustaz. Malah lebih bagus. Yang penting kan referensi tadi, gitu kan ya. Jadi kalau antum mau jadi miskin, mau jadi kaya, semuanya baik. Sama kayak ada sahabat yang datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya orang miskin, orang kaya borong pahala ya Rasulullah. Gimana saya bisa masuk surga kalau saya yang kaya borong pahala? Rasul kasih zikir, Rasul kasih doa, Rasul kasih amalan-amalan yang untuk orang-orang miskin. Lama-lama kemudian orang-orang kaya ikut juga. Iya. Lantas orang miskin datang lagi. Orang kaya nyontek ya Rasulullah. Mereka juga nyontek amal-amal kami sebagai orang miskin. Makanya kaya gitu. Enggak. Oh, enggak. Rasul enggak bilang gitu untungnya. Enggak, bukan. Makanya Rasul kemudian. Dari mana uangnya? Betul. Bukan gitu juga. Bukan gitu juga. Rasul senyum lalu bilang bahwa ya sudah, setiap orang ada yang diluaskan rezekinya, ada yang kemudian orang-orang yang rezekinya cukup begitu saja. Hanya saja orang-orang itu tidak dihalangi dengan rezekinya untuk masuk surganya Allah. Maka ada orang punya duit 1 miliar, dia beramal dengan duit 100 juta, sama dengan orang yang punya duit 1 juta beramal dengan duit 100.000. Karena itulah namanya pengorbanan. Nah, jadilah miskin supaya amal Anda berlipat, tetaplah. Gak gitu juga konsepnya. Itu kan ya. Nah jadi itu adalah jawaban yang pertama ya.